Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang beranggotakan yang pertama Sari Hafsoh, yang kedua Maulin Febrianti, dan yang ketiga yaitu Miftah Konsista. Berikut penjelasannya. Definisi mazhab. Menurut istilah, ada beberapa rumusan. Yang pertama, menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau kawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling berkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua yaitu menurut Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Keempat mazhab fikih ini telah mempengaruhi perkembangan Islam. Perbedaan implementasi fikih berdasarkan mazhab masing-masing dalam satu komunitas tak jarang menjadi perdebatan yang tak berkesudahan. Namun, toleransi merupakan kunci terjaganya persaudaraan dalam iman. Berikut sejarah dan 4 karakteristik mazhab. Sejarah mazhab. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sebagian dari para sahabatnya pergi ke beberapa wilayah atau negeri yang dimaksud untuk menyiarkan agama Islam. Para tabi'in yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda telah menerima hadis dari para sahabat tersebut. Mereka menyampaikan pula kepada tabi'in yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Imam yang 4 yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali adalah golongan tabi'in dan tabi'id, tempat tinggal mereka berbeda-beda. Dengan demikian, hadis yang sampai Imam Maliki belum tentu sampai kepada Imam Hanafi, begitupun sebaliknya. Hadis yang sampai kepada imam-imam tersebut juga belum tentu sampai kepada Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Selanjutnya yaitu ada karakteristik 4 mazhab. Yang pertama, Hanafi. Mazhab Hanafi atau Hanafi'ah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifah. Ia wafat 767 Masehi. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini bersifat dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan kias kafi. Karyanya yang terkenal adalah Fiqh al-Akbar. Yang kedua ada Maliki. Mazhab Maliki atau Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik wafat pada 797 Masehi. Sepanjang hidupnya, Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Yang ketiga, Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan berakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Hambali. Mazhab Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Ia wafat pada 855 Masehi. Pada masa mudanya, beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan mazhab. Bermazhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar, karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi, dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul al-mazhab yang diyakininya. Dalam menyikapi perbedaan mazhab, bahwa sekalipun mazhab Islam tersebut banyak, bukan berarti umat Islam tidak lagi memiliki kesatuan akidah, sistem, dan politik. Sekali lagi, tidak demikian, sebab perbedaan mazhab tersebut tetap tidak mengeluarkan umat Islam dari ranah akidah, sistem, dan politik Islam. Di samping itu, perbedaan tersebut merupakan keniscayaan faktual dan syar'i. Jadi kesimpulannya, mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan tingkat di bawah firqah, dan tujuan mazhab itu sendiri sangat penting bagi kita umat Islam agar memahami dan mempraktekkan agama kita dengan benar. Di dalam hukum Islam tersebut, ada 4 tokoh mazhab besar yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Meskipun perbedaan mazhab, mereka selalu menjaga toleransi yang merupakan kunci dari persaudaraan dalam imannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.